setahun terakhir ini gitu secara umum penyelenggara negara 70% hartanya bertambah. Kita pikir pertambahannya masih wajar, tapi ada 22,9 yang justru menurun. Gitu. Kita pikir ini yang pengusaha yang bisnisnya surut atau bagaimana gitu, tapi kita cuma ingin melihat apakah ada hal yang aneh dari masa pandemi ini. Ternyata kita lihat bahwa kenaikan terjadi gitu, tapi penurunan juga terjadi dengan statistik seperti ini. Gitu. Rata-rata bertambah 1 miliar sebagian besar di tingkat kementerian, di DPR meningkat juga dan seterusnya. Secara pribadi mungkin dia nggak perlu itu 10.000, tapi dia tahu bahwa dia mesti masukin uang pada partai. Jadi ini udah menjadi ketentuan umum sehingga diulas di semua media terkemuka internasional bahwa memang Indonesia itu memang sarang korupsi itu. Jadi sekarang kita lihat bagaimana rapuhnya isu pemerintahan yang bersih. Sekarang apalagi mau diucapkan oleh Pak Jokowi untuk mengatakan bahwa kami memimpin pemberantasan korupsi. Lalu di dalam dirinya sendiri sarang korupsi. Gimana mungkin Jokowi mau mengucapkan window dressing sementara di belakang punggungnya itu tikus-tikus berkeliaran tuh. Jadi begitu dipotret oleh kamera, Pak Jokowi lagi memimpin konferensi pers, ya harus KPK harus betul-betul profesional. Sementara tertangkap kamera tikus bolak-balik di istana, nyetor lah, minta jatah segala macam. Ini soalnya. Tapi pidana berdasi, white collar crimes itu tidak menjadi perhatian pemerintahan Jokowi, apalagi kalau melibatkan partainya. Saya membayangkan sekarang, selain KPK, apakah kepolisian dan kejaksaan akan tergerak untuk ambil bagian, ikut menelusuri kasus ini, dan diduga melibatkan justru elit-elit partai dari the ruling party, ya seharusnya menjadi perhatian kita semua dan perhatian lebih. Karena ini jauh lebih berbahaya ketimbang kasus-kasus yang saat ini sedang bergejolak ya, seperti penahanan Habib Rizik dan lain sebagainya. Negara ini hanya bisa benar kalau ada keinginan dari elit-elit politik pemimpin negara untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Tapi kalau tidak ada keinginan, maksud saya ya tunggulah, mungkin negara kita akan menuju sebuah negara yang gagal. Tapi mudah-mudahan. Kekayaan Jokowi naik selama pandemi. Novel Bamukmin mengatakan akhirnya semua tahu bukan orang baik. Jumlah kekayaan Presiden Joko Widodo yang naik selama pandemi COVID mendapatkan perhatian. Salah satunya datang dari Wakil Sekjen PA 212 Novel Bamukmin. Akhirnya semua tahu mana pemimpin yang membela rakyat dan negaranya tercermin dari potret kehidupannya karena sibuk dengan pencitraannya agar disangka orang baik dan merakyat, kata Novel pada Senin hari ini. Pemilik nama lengkap Novel, Haidir Hasan Bamukmin itu menilai naiknya harta kekayaan membuktikan Jokowi bukan sosok pemimpin yang baik. Tokoh senior FPI itu bingung dengan kenaikan harta kekayaan para pejabat. Pasalnya, kata dia, di saat masyarakat merintih akibat kebijakan PPKM, malah harta para pejabat menjadi bertambah. Kok bisa ada pejabat negara yang bertambah kekayaannya? Ini wajib diaudit apakah aliran korupsi bansos masuk ke kantong pribadinya atau keluarganya. Dugaan mafia COVID-19 atas bisnis vaksin atau alat kesehatan dan cek kesehatan lewat swab ataupun PCR sehingga bisa tahu kejahatan kemanusiaan yang biadab dengan ratusan ribu nyawa yang melayang, kata Novel. Oleh karena itulah, lanjut Novel, alasan tersebutlah yang memacu semangatnya ingin mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024 nanti. Insya Allah nih, dengan izin Allah, kalau Allah jadikan saya wapres, maka saya akan siap miskin. Dan apa yang saya dapat semua untuk rakyat, sambung Novel Bamukmin. Komisi Anti Rasuah itu mengungkapkan bahwa 70,3% kekayaan para pejabat mengalami kenaikan selama setahun atau di masa pandemi COVID-19. Harta kekayaan pejabat yang mengalami kenaikan itu diantaranya Presiden Jokowi sendiri yang dilaporkan naik 8,8 miliar setahun terakhir, dan kekayaan Jokowi ini kini tercatat menjadi 53,2 miliar rupiah. Mantap, PA212 untuk ada banyak parpol yang inginkan HRS menjadi mesin politik Pilpres 2024. Walaupun mantan penolong FPI Habib Rizik Sihab di penjara, apakah tidak menyebutkan segalanya dalam gelaran pemilihan presiden 2024. Sebuah PA212 akhirnya menegaskan bahwa pihaknya yakin presiden HRS terkurung di balik korupsi, namun hal ini tak menghalangi pengaruh politiknya
yang mampu menggait massa. Terlebih pihaknya mengklaim bahwa masih banyak simpatisan yang setia pada komando hari ini. Hal itu terbukti dari kerumunan massa yang berdatangan dan menghadiri sidang putusan hukum perkara HRS. Lebih lanjut, Aminuddin juga menyoroti dugaan permainan politik dalam perkara yang terjadi ini. Menurutnya ada 3 yang ketakutan dengan kekuatan HRS dalam Pilpres 2024. Meski dijegal dengan berbagai cara, pihaknya justru melihat potensi lain yang ada pada diri HRS sebagai tokoh yang disegani banyak pihak. Salah satu di antaranya adalah soal potensi meramaikan ajang Pilpres 2024. Bahkan belakangan ini banyak partai politik yang ingin mengundang Habib Aminuddin mengatakan kekuatan politik Habib Rizik juga akan mempengaruhi jumlah suara di Pilpres 2024 mendatang. Untuk itulah Aminuddin menegaskan walaupun pilih HRS ditahan, namun para pendukung tetap setia untuk mendukung. Jokowi 3 periode kandas, MPR, Megawati tolak perpanjangan masa jabatan presiden. Ada info terbaru dari Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid soal presiden 3 periode. Politikus PKS ini menyebut bahwa presiden kelima RI sekaligus ketum PDIP menolak amandemen UUD 1945. Terlebih jika hal itu untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Lihatlah pernyataan dari Ibu Mega Soekarno Putri yang kemudian diulangi oleh Pak Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR dari PDIP, disampaikan juga oleh Sekjen PDIP Pak Hasto Kristianto. Katanya dalam diskusi amandemen UUD 1945, untuk apa? Sabtu, 10 September. Tegas Bu Megawati menyampaikan tidak setuju atau tidak menghendaki adanya perubahan UUD 1945 untuk perpanjangan masa jabatan presiden sebelum Hidayat. Bahkan kata Hidayat, Megawati mengkritik salah satu tokoh nasional yang menyebut Presiden Jokowi ingin memperpanjang masa jabatan presiden. Dia bilang bila PDIP tak mendukung amandemen maka masalah sudah selesai. Demikian juga disampaikan oleh Sekjen Pak Hasto Kristianto, kalau dari PDIP tidak mendukung ya sudah selesailah jelasnya. Hidayat dikutip Merdeka.com mengungkapkan, wacana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode sudah ditutup atau case close. Tapi masih ada pihak memanaskan wacana jabatan presiden diperpanjang.